Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indracayana dalam acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu, nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku. Tentu sajanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Pemirsa, kali ini kita hunting ya, wawancara eksklusif nih ceritanya. Ya, kita ketemu dengan Ibu Dr. Anda Haja Sri Muslimatun MKes. Betul ya Bu? Apa kabar Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Wow, lama sekali ya nggak ketemu Ibu Mungkin ya. hampir udah berapa tahun Berapa ya? tahun ya? Tapi Ibu tampak ceria gitu ya. Oh, Masih fresh. Apa Bu resepnya Bu? menerima apa adanya. Oh, menerima apa adanya ya. Pemirsa, Ibu Muslimatun ini ya adalah pendiri dari Rumah Sakit RSU ya Bu ya, Sakinah Idaman ya. Rumah sakit umum. Rumah Sakit Umum ya, Sakinah Idaman. Beliau pernah menjadi Wakil Bupati Sleman periode 2016 ya Bu sampai 2021 ya. Beliau bersuami Pak Dr. Andes Haji Daman Nuri MBA MM ya. Wow, luar biasa. Dan beliau ini pemirsa ya punya 3 putra ya, 2 dokter ya, Dokter Haji Nur Muhammad Arta MSc MKes, betul ya Bu ya? Yang putra yang kedua juga, SPA. tambah lagi ya. Ya, oh SPA Bu, spesialis anak ya. Kemudian ada Dokter Haji Nizar Hero Kartika MKes ya Bu. SPB. SPG tambah lagi gelarnya, wow. SPB. Kemudian ada putrinya ya ini ya, Hernita Siva Damayanti Bu ya, SE ya Bu ya. Kom. Wow, luar biasa. Berarti Ibu sudah punya cucu berapa dari Oh, cucu saya 6. 6? Dari dokter Atta 3, dari dokter Hero 3. Iya, Nah, iya. dari 6 itu 4 laki-laki, 2 perempuan. Wow, Ibu bahagia sekali ya. Oh, senang banget. Banget sekali. Iya, pemirsa, Ibu Muslimatun ini kebetulan saya sudah kenal lama sama beliau ini ya. Bagaimana mengawali usahanya rumah sakit yang dari kecil sampai besar ya. Dan beliau ini kelahiran Klaten ya Bu? Klaten. Klaten, betul ya. 18 Mei ya Bu? Ya. 53. Ya. Hafal saya. 70 tahun Pak Joko. 70 tahun, tapi Jangan bocorkan Pak Joko. masih Umur saya 70 masih masih tahun. muda tapi semangatnya luar biasa. Iya, Ibu pemirsa ya, kita wawancara ini memang temanya adalah kiat cerdas membangun karakter generasi milenial untuk tetap kreatif, inovatif dan mandiri. Menurut Ibu bagaimana Bu agar mereka itu generasi milenial maju Bu ya, kreatif? Monggo. Ya. Iya, Oh, iya, iya. ini Ini generasi milenial. milenial Kreatif, inovatif, dan mandiri dan ya. mandiri. Tapi Sukses deh. berkarakter. Oh, berkarakter ya. Sukses di iya. Iya. Iya, bagaimana Ya, menurut Ibu? ya tentu itu harus dimulai dari kecil, bahkan dari dalam kandungan loh Pak Joko. Oh, Iya. dari dalam kandungan. Harus dalam kandungan. Jadi ada pendidikan anak dari dalam kandungan, dan saya juga menyampaikan loh ke pasien-pasien saya Mm-mm. bahwa untuk membangun karakter itu tidak ujuk-ujuk, Iya, jadi iya. tidak, tapi itu Proses panjang. iya, prosesnya panjang, bahkan bahkan kalau saya bahkan dimulai sejak kita berkeinginan untuk mempunyai anak. Mm-mm. Itu anak itu bukan tidak sengaja, memang saya ingin mempunyai anak itu kan ketika mau berhubungan Iya, kan, hakikatnya keluarga suami istri Iya. itu kan untuk meneruskan kehidupan. iya, Ya, tentu kehidupan yang lebih baik dari esok harus lebih baik dari hari ini kan, Iya. itu begitu. iya, Sehingga ya yang dilahirkan manusianya itu ya tentu manusia yang lebih baik. Iya. Nah, tentu tidak bisa ujuk-ujuk, tapi harus dimulai sejak mulai ingin mempunyai anak itu sudah diniatkan bahwa ya Allah, saya bahwa hubungan ini mudah-mudahan ya itu ada lafalnya ya. iya, Tapi kira-kira saja ingin mendapatkan keturunan yang soleh atau solehah. iya, Nah, itu kalau dijabarkan tentu ya yang tadi soleh-solehah itu ya tidak hanya ya tentu ya yang berkarakter, iya, ya, yang apa, iya, yang generasi emas lah. iya, Jadi kalau ini
dari sisi manapun Iya. itu sama sebetulnya. Iya. Dari sisi kebidanan misalnya, Iya. itu kan pada 1000 hari pertama kehidupan manusia Iya. itu dibangun manusia. Iya. Nah, bahkan stunting untuk pertumbuhan, Iya. bukan perkembangan. Hmm. Untuk pertumbuhan saja juga dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu artinya kan mulai sejak dalam kandungan sampai 2 tahun Iya. setelah lahir. Iya. Dan ternyata memang evidence base-nya itu, hasil-hasil penelitian itu memang pada 2 tahun pertama itu Iya. memang masa yang sangat bagus untuk mendasari Iya. pembentukan karakter, kecerdasan, Iya. perilaku. Iya. Terus? Jadi tidak hanya knowledge-nya, tapi Iya. juga attitudes-nya itu harus memang dimulai pada Attitude juga ya, ya, Bu? attitude juga, Pak. Attitude juga. Makanya Enggak kalau- cuman pinter tuh. Enggak cuma knowledge, tapi juga attitude, Pak. Itu Makanya penting. orang Jawa. Iya, penting banget ya, Bu. Orang Jawa itu kalau hamil kan enggak boleh bicara kotor. Iya. Enggak boleh membenci orang. Iya. Enggak boleh berperilaku tidak baik. Iya. Harus segala sesuatu yang dilakukan harus yang terbaik. Itu artinya attitude kan? Iya. Nah, pendidikan untuk mendasari. Nah, karakter itu kan attitude, Pak. Iya. Ya. Jadi itu menurut saya sangat penting, tidak bisa ujuk-ujuk. Iya. Karena itu termasuk misalnya kenapa anak jadi greedy misalnya. Padahal sudah dididik baik-baik. Iya. Nah, mungkin pasti dasarnya tidak dengan baik-baik. Mungkin anak ini sebetulnya tidak disukai kehadirannya. Ya, toh? Berpengaruh, Bu. Yo, sangat berpengaruh. Jadi oleh karena itu kan harus diinginkan. Iya. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Jadi Iya. tidak tiba-tiba datang, tetapi ini perlu jalan yang panjang dan tidak boleh ada yang terputus. Iya. Terutama ya kedua orang tuanya, tentu dengan lingkungannya. Yang disebut orang tua itu dalam tanda petik tidak hanya bapak dan ibunya, Tapi juga. tapi neneknya, mungkin Pak D-nya, Bu D-nya, Om-nya. Iya. Semua punya andil, meskipun yang paling penting orang tuanya. Orang tuanya. Pak. Termasuk lingkungannya, Pak. Iya, betul. Maka kenapa lingkungan itu kita harus hidup di lingkungan yang baik. Iya. Lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Meskipun katanya ada bakat, tapi kan lingkungan itu Berpengaruh. sangat berpengaruh. Iya. Sekarang, Bu, di tantangan era global sekarang ini kan ya banyak sekali ya, Bu, yang harus dihadapi oleh generasi milenial ya, Bu, ya. Mereka kan nggak bisa berdiam diri, apalagi sekarang era digital. Menurut Ibu gimana supaya mereka tetap kreatif, tapi tetap juga berkarakter, Bu? Nah, Gimana, Bu? ini saya kira sekarang itu anak-anak itu sudah pintar semua ya. Iya. Anak-anak sekarang itu tidak bisa didikte. Iya. Kamu harus ke utara, ke selatan, kamu harus begini-begini, tidak bisa. Iya. Mereka sudah punya konsep, tetapi konsep itu dalam dalam ya kita dampingi begitu. Iya. Kita dampingi, orang tua itu perlu mendampingi, memberikan support, memberikan motivasi gitu. Perlu ada mentoring ya, Bu, mungkin? Oh, iya Pak. Iya. Iya. Perlu mentor. Yang mentornya itu siapa tadi? Yang terutama kedua orang tua, bisa lingkungannya. Gitu. Iya. Nah itu di era digital kan pengaruhnya sekarang banyak sekali ya, Bu. Biasa. Lah gimana, Bu, supaya mereka bisa lancar atau mewujudkan cita-cita yang lebih baik masa depannya, Bu? Gimana, Bu? Ya kan ini untuk pertumbuhan tentu gizinya harus terpenuhi. Iya. Dengan nilai gizi kan bukan hanya jenis makanannya, tapi makanan yang bernilai. Jumlahnya, kualitasnya, jenisnya. Itu untuk pertumbuhan. Bagaimana memasaknya? Sekarang ini kan coba sekarang itu sampai terjadi pergeseran penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, tetapi bukan tidak berisiko. Penyakit-penyakit yang menyerang organ-organ yang paling penting di tubuh kita karena perubahan pola hidup.
Nah, ini kan perlu pendampingan orang tua. Iya, betul. Anak-anak tidak bisa dibiarkan memilih makanannya sendiri. Kalau Iya. dia memilih makanannya sendiri, orang tua harus memberikan ya kayak apa? Tutorial kan, Pak? Iya, Hmm, betul. kayak tutorial, Pak. Iya. Makanan yang baik atau ketika dia makan dikomentari tetapi tidak menjelekkan, tidak melarang. Iya. Tapi memberikan pengertian bahwa itu bukan boleh dan tidak boleh. Iya. Tapi itu baik dan tidak baik kan seperti itu. Iya. Kurang baik atau itu terpuji dan lain sebagainya. Kemudian untuk perkembangan. Iya, Bu. Maka sekarang ini kan stunting itu menjadi program yang menurut saya primadona ya. Iya. Program primadonanya pemerintah. Yang harus segera diatasi. Ya, karena begitu luar biasanya. Dan itu stunting itu kan di pertumbuhan fisik, tetapi ternyata karena stunting maka kemudian itu akan mempengaruhi perkembangan, ya kan? Dulunya pertumbuhannya tidak Iya. bagus, harusnya Iya. setiap bulan harus naik sekian kilo, Iya. lahirnya harus sekian, setelah 1 bulan harus sekian, harus signifikan toh. Jadi terlalu gemuk obesitas juga tidak baik, Iya. tapi stunting juga tidak baik. Nah, jadi kalau stunting itu mesti pendek misalnya, Iya, Bu. tapi kalau pendek belum tentu stunting. Kan ada faktor apa? Faktor keturunan ya, Iya. faktor gen. Tapi bisa kan diatasi, Bu, ya, hal itu. Bisa diatasi, Pak. Bisa diatasi. Pendek boleh. Ada pendek yang bukan stunting, tapi kalau stunting mesti pendeknya mesti dibedakan. Ah, iya. Ya. Pendeknya tetap pendek yang terstandar seperti itu. Iya. Dan membangun generasi ini tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri ya, Bu. Iya, harus bareng-bareng. Semua harus dilibatkan. Siapapun itu menjadi sangat penting dalam hal Integrated ya, Bu. iya integrated. Integrated. Siapa saja, Bu, yang selain keluarga? Keluarga lingkungan, Pak. Lingkungannya sangat Jadi berpengaruh ya. makanya dulu waktu saya di Sleman saya bilang anak Sleman, anak saya. Semua orang harus bilang begitu. Iya. Semua orang Sleman harus bilang anak Sleman, anak saya. Iya. Sehingga ya dia harus ketemu gurnya juga dengan kasih sayang, memberikan pengertian karena anak kan dengan kasih sayang. Iya, betul. Tidak membiarkan ketika melihat tetangganya Iya. tidak terpuji, menegur dengan kasih sayang. Wong itu anaknya. Wow, luar biasa ya. Jadi itu anak Sleman adalah anak saya. Iya, gitu ya, Bu ya. Iya. Terus kalau saya juga karena begitu pentingnya lingkungan itu tadi anak Sleman anak saya. Lingkungan itu kan bukan hanya lingkungan manusianya ya, Iya. tapi fisiknya juga. Sehingga bangun dusun nganti wangun. Iya. Kalau semua orang penduduk itu bangun dusunnya, berarti kan kebutuhan akan tercukupi. Iya. Semua bersemangat, Iya. saling membantu. Iya. Jadi kalau di Asmaul Husna itu kan ada Ya Rahman Ya Rahim. Iya, Ya yang Rahman, Maha Ya Pengasih dan Rahim. Maha Penyayang. Iya. Kita pun sebagai manusia harus mewarisi sifat itu. Iya. Jadi sebagai manusia kita juga harus saling mengasihi di antara hablum minanas. Iya. Hubungan antar manusia saling mengasihi. Iya. Berarti di bulan puasa ini ya, Bu ya, kita harus banyak melatih hal itu ya. Iya. Apa makna puasa menurut Ibu? Mungkin kaitannya dengan pembentukan karakter tadi. Ada, Ya. Bu? Ada, Bu, kaitannya? Ya iya Pak, sangat sangat Pak. Sangat. Jadi ini di bulan puasa ini kan semua orang puasa. Iya. Intinya puasa itu kan mengendalikan diri, Iya. ya kan? Iya. Pengendalian diri dari apa? Ya dari hawa nafsu. Iya. Nafsu untuk makan, Iya. nafsu untuk seksual, Iya. nafsu untuk berkata tidak terpuji. Iya. Semuanya kan dikendalikan Iya. sehingga ini untuk pendidikan ya menjadi sangat baik kan Pak, Puasa itu ya, Bu ya. puasa itu. Nah, makanya kan bulan penuh barokah, Iya. bulan penuh ampunan, Iya. ya kan, bulan penuh rahmat. Iya. Nah, jadi ya Ibu ini percaya bahwa kalau dengan orang rajin berpuasa akan membantu pembentukan karakter yang lebih baik? ya percaya Percaya. sangat. Makanya saya itu ya ini bukan ria ya, Iya. tapi saya ingin berbagi nikmat. Iya.
ternyata puasa itu menurut saya memang tidak sekedar menahan lapar dan haus. Betul. Pada akhirnya karena kita menahan lapar dan haus Iya. dengan tulus ikhlas, dengan pengendalian diri terhadap nafsu-nafsu tadi, maka puasa itu tidak lapar Iya. dan tidak haus juga. Iya. Artinya itu masih tertoleransi. Iya. Salah. Iya. Sehingga kemudian tidak ngawur-ngawur. Iya. Nah ini kemudian kalau ini dilatih terus kan kemudian menjadi perilaku. Iya. Perilaku untuk setiap hari itu Kebiasaan, Bu, iya, maksudnya. kebiasaan. Jadi attitude. Kan jadi attitude. Iya. Kebiasaan untuk tidak sembarangan bertutur kata. Iya. Tidak bersembarangan berperilaku. Iya. Kan gitu. Berucap. Tidak ya berucap. Iya. Bertutur kata tadi, Pak. Iya. Ya. Nah, jadi ini pelatihan yang luar biasa ini, diajarkan sama Yang Maha Kuasa. Iya. Dan karena bareng-bareng, Iya. maka kemudian lebih mudah dilakukan. Kan, iya, iya. Nah, kenapa lebih mudah? Ya karena bareng-bareng Iya. masing-masing. Kemudian kan toleransinya jadi semakin tinggi. Iya. Saya dengar Ibu juga rajin puasa, kalau bukan bulan puasa Ibu juga rajin ya. Puasa apa? Iya. Istilahnya puasa apa, Bu? Senin Kamis atau puasa apa itu? Apa? Saya itu puasa Daud meskipun kadang-kadang saya beling juga. Kadang-kadang kalau ya itu hawa itu, Pak. Iya. Tingkat iman itu kadang-kadang turun naik juga. Pas lagi puasa itu ya kepengen tidak puasa, Iya. bukan karena tidak bisa mengendalikan diri. Iya. Misalnya ada sesuatu yang memang saya tidak ya memang harus kemudian tidak puasa gitu. Iya. Ya sudah saya tidak puasa. Kadang-kadang itu juga mungkin gini, iya ya. Kadang kan Pak Daman kalau sore itu waduh aku kan nggak puasa gitu-gitu. Kayak gitu. Kenapa sih tadi nggak puasa gitu kan beda banget loh, Pak. Iya, 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 iya. Orang puasa itu nikmatnya itu masya Allah gitu loh, Pak. Iya. Nikmat sekali. Jadi misalnya Iya. gini ya, Kak, ketika sore itu Iya. sore itu ketika Iya. mau buka itu alhamdulillah saya sore ini puasa. Aduh betapa nikmatnya makan minum, betapa nikmatnya saya tadi tidak marah gitu loh. Coba kalau tadi saya marah. Iya. Coba kalau tadi saya nggak puasa, pasti tadi saya udah marah-marah. Iya. Padahal marah-marah itu sangat membebani, menyiksa lahir batin, Pak. Oh iya. Nah, Nun saya potong, Bu. Kaitannya dengan Ibu kan sekarang jadi ya berprofesi bidan udah lama ya. Kemarin 5 tahun sebagai wakil bupati. Terus Ibu saat melakukan profesi bidan, Ibu juga apa ya, harus doa atau apa supaya pelaksananya berjalan lancar, atau mungkin puasa juga, gimana, Bu? Oh ya, apa namanya? Supaya lancar, membantu kelahiran. Iya, supaya lancar, Iya. supaya sabar. Iya, harus sabar yang Iya. membantu orang melahirkan tuh. Iya, Pak, supaya sabar. Coba kalau saya nggak puasa, mungkin saya nggak sabar loh, Pak. Karena puasa, saya kan jadi sabar banget gitu loh. Apa kaitannya dengan kesabaran dengan Ibu bantu melahirkan tadi? Ya kan orang melahirkan itu sakit banget loh, Pak. Jadi kadang-kadang lepas kontrol. Pasien ini lepas kontrol. Iya, Nah, iya, iya. kalau kita puasa kan akhirnya ya ini nggak cuma saya, wong anak-anak saya ya. Maksudnya bidan-bidan partner saya bekerja itu tadi Iya. dia bilang ini. Misalnya pasien ini lagi pijat, aduh, padahal kan udah Iya. dikasih Iya. pengurang rasa sakit. Iya. Tapi ya itu kan banyak hal ya orang Iya. bilang waduh itu kan ada mungkin memang sakit, Iya. mungkin memang lagi aduh tadi lupa nggak manja-manja misalnya Iya. gitu loh. Jadi dia pengen manja-manja sama suaminya, misalnya sakit loh mas gitu misalnya. Iya. Ya iya mau sakit tapi terus ada ini bidan teman saya dia bilang ya nggak apa-apa sakit balasannya surga loh. Ya Oh, kan gitu. gitu loh. Coba Iya, iya. kalau itu kan itu tuh juga perlu apa untuk menjawab seperti itu juga perlu kesabaran kan. Jadi bidan harus sabar banget. Wah iyalah. Nah, karena kadang-kadang mereka sakitnya itu lepas kontrol juga loh Pak. Nah, makanya kan. Padahal Ibu udah nangani berapa ratus atau berapa ribu? Wah ya ratus ribu saya kira ya. Banyak Saya ya. itu jadi bidan itu dari tahun 76 loh, Pak. Jadi bidan sejak tahun 76. Iya. Sebelum menjadi rumah sakit besar ya Bu ya, Sakinah Idaman ini ya. Saya dulu pegawai rumah sakit Bethesda. Iya. Saya sekolah di Bethesda. Iya. Terus pas saya lulus bidan itu dibuka namanya Partes Poliklinik. Iya.
dari mulai pasiennya cuma berapa itu sampai ketika saya tinggalkan itu 1 bulan 150. Bukan karena saya, Iya. tapi maksudnya itu kerja tim kan. Iya. Itu apa namanya, yang melahirkan itu namanya Partos Poliklinik, mohon maaf ya. Iya. Yang melahirkan di sana itu bukan termasuk, apakah itu disebut sebagai orang apa ya, orang tidak mampu. Oh kasihan kok dibilang tidak. Iya. Orang tidak orang bejo, bukan orang Iya. bejo, Iya. bukan orang beruntung. Iya. Masa sih tidak beruntung? Iya. Kan Tuhan itu menciptakan manusia itu Iya. tidak ada jatah-jatahnya. Iya. Cuma beruntung ada jaminan masuk surga ketika dia Iya. tidak aneh-aneh kan Iya. gitu. Kan tidak dinilai dari orang kaya pasti masuk surga kan, Iya. bukan begitu Pak. Jadi dari Bethesda terus Ibu Terus saya masuk Sarjito. masuk Sarjito juga. Iya, jadi di waktu di Partos Poliklinik itu yang saya tolong itu orang-orang yang tadi dalam tanda petik Iya. disebut sebagai orang tidak mampu. Orang Ibu tidak bantu bejo. betul ya. Iya, orang sepanjang doge. Tuh, yang depan. Jadi Ibu harus membantunya dengan kesabaran, dengan keikhlasan ya Bu. Bahkan Pak, kalau pasien itu nggak datang kontrol, saya parani loh Pak. Saya itu diantar Pak Daman itu naik Vespa. Naik Vespa dulu Iya. ceritanya. Vespa tahun 60-an itu. Nah, Jadi Ibu bentuk pelayanan pada pasien ya. iya. Sampai segitu Ibu ya. Ya, itu juga tidak ujuk-ujuk Pak, karena saya itu jadi bidan itu atas keinginan saya, nggak ada paksaan. Bahkan oleh bapak saya sebetulnya saya nggak boleh jadi bidan, tapi saya itu sekolah bidannya kan ketika bapak sudah sido. Iya. Jadi saya itu kadang itu kalau malam saya nangis, mudah-mudahan bapak tahu bidan saya sekarang jadi bidan. Ukuran saya, Iya. itu ukuran saya, Iya. karena saya ingin bersyukur sama Allah. Iya. Ya ukuran saya, ya saya itu bidan ya. Ya bisa apa namanya, Iya. bidan yang bisa memenuhi ya maksudnya bisa menolong banyak orang, Membantu banyak orang. gitu. Iya. Ya meskipun ada juga yang protes, menolong kok bayar. Oh gitu. Ada yang protes gitu. Oh, iya. Ada loh, masa menolong kok bayar. Saya bilang ya, terus ya emang mau disuntik pakai air saja. Emang mau melahirkan di tanah lapang, nggak Iya. pakai, ya kan rumahnya dibangun pakai uang, semen beli. Iya, jadi harus memberikan pengertian ya Bu ya. Itu harus. Iya. Nun sewu sekarang Ibu fokus nangani rumah sakit begitu? Iya. Fokus. Ya. Jadi membangun karakter itu Iya. bisa dari mana saja. Iya. Pak Joko Iya. membangun karakter dari tulisan. Iya. Ya kan Pak? Iya Bu. Itu amal jariah. Dibaca banyak orang ya. Oh, dicari banyak orang Iya. Pak. Iya. Orang mau ujian juga baca bukunya Pak Joko. Iya Bu. Jadi membangun Referensi. Ya, membangun karakter itu dari mana saja. Tapi tetap niatnya saya ingin membangun karakter manusia. Iya. Indonesia. Kalau sekarang Ibu lihat anak-anak generasi milenial bagaimana nih perkembangan saat ini Bu? Gimana kemajuan karakter anak-anak sekarang Bu? Wah, anak-anak sekarang itu luar biasa Pak. Pinter. Iya. Ya, Bu. meskipun dalam tanda petik ada yang tidak. Iya, iya. Tapi kan dibanding zaman saya dulu, Iya Bu. fasilitasinya luar biasa Iya. oleh siapapun, oleh semua orang di dunia ini, Iya. oleh yang pinter-pinter, ya kan? Iya, betul. Fasilitasi sehingga misalnya cucu saya itu dia bilang gini, yang aku kemarin baca kurikulum vitae-nya Yangti itu, Yangti anu toh, gini toh, gini toh, gini toh. Malah tahu ya. Tahu dia. Yang ditulis di sana Yangti gini gitu dia. Dia baca. Itu kan luar biasa Pak. Iya, Anak-anak cerdas sekarang. ya. Jadi dia tahu, oh itu loh yang itu tuh perang, misalnya ada perang, misalnya ada berita gigi. Oh itu ini perang ini loh yang antara ini dengan ini karena dilatar belakangi oleh ini pada kelas 6 SD. Udah tahu Udah dia bisa sejarah bercerita. dunia. Luar biasa Pak. Iya, iya. Jadi anak sekarang itu mestinya memang pinter Pak. Iya. Mestinya memang pinter karena fasilitasnya Iya. luar biasa. Iya, iya. Nah, jadi media sosial ini luar biasa, Luar biasa, luar ya. biasa Pak. Iya. Jadi jangan menyalahkan media Iya. sosial. Tapi bagaimana? Iya, Bu. Salahkan diri sendiri. Iya, Kenapa iya, iya. tidak mempergunakan media sosial? Jadi harus pintar-pintar ya Bu. Harus pinter-pinter Pak. Makanya tadi kan orang tua itu jadi sangat penting. Iya. Pendampingan. Iya. Ya. Baik Bu, mungkin ada
3 kata atau 5 kata pesan Ibu buat generasi milenial agar tetap kreatif, inovatif, mandiri. Apa saja Bu? Yang pertama? Komitmen. Harus punya komitmen. Iya, harus punya komitmen. Generasi milenial harus punya komitmen, Iya, Ibu ya. harus punya komitmen. Yang kedua, Bu? Ya harus cerdas. Cerdas. Iya, Harus cerdas. harus cerdas. Iya. Yang ketiga, Bu? Ya bersaing. Bersaing. Iya. Harus nggak- berani nggak bersaing cuma ya. jadi untuk sebuah Kemajuan, kemajuan Nah. komitmen. komitmen. Baik. Komitmen itu mengandung konsistensi dan lain sebagainya. Iya. Wow. Komitmen saja tidak cukup, harus cerdas Cerdas. dan harus bersaing. Bersaing. Tapi bersaingnya bersaing sehat. Sehat. Nah, semuanya itu dalam bingkai agama Nah, untuk pengendaliannya. iya. Karena tanpa agama, tanpa dibingkai, ya bisa kebablasan. Iya. Jadi harus ya Bu, dilandasi dengan agama. Nah, Iya. Wow, luar biasa Bu. Ya, wawancara kita pemirsa sangat bagus sekali ya dengan Ibu Muslimatun. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan tayangan ini banyak memberikan manfaat dan inspirasi yang positif buat pemirsa semuanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sehat ya Iya, Pak sehat. Joko. Terima kasih Ibu juga Biar sehat. bisa Ibu beramal sukses. jariah banyak-banyaknya nih. Nulis bukunya tambah banyak. Terima dibaca kasih. oleh banyak orang. Sukses. Nanti terus dapat kiriman loh Pak Joko. Wah, alhamdulillah. Hebat ya, Pak Joko. Terima kasih, Nah, Ibu. Makanya ajari saya untuk menulis. Sukses. Di sisa umur saya ini. Ya, siap. Saya itu udah tak pikir-pikir loh Pak Joko. Ya, siap. Saya ingin belajar menulis. Kan Siap. belajar itu mulai dari kandungan, Iya. dari ayunan sampai Wow, luar masuk liang lahat. Iya. Wow, terima Nah, kasih jadi Ibu. kapan-kapan nanti harus ke sini. Sukses ya. Untuk ngajari saya menulis. Siap, Bu. Itu berbagi ilmu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Semoga sukses. Amin.